Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cayo Pangestu, NIM 2018-31141. Saya dari Fakultas Telematika Energi, jurusan S1 Teknik Informatika kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran, dan dosen mata kuliah Bapak Andi Daroni SD. Sini manfaat teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran. Latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat memungkinkan diterapkannya cara-cara yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Pada era informasi ini, jarak geografis tidak lagi faktor penentu dalam hubungan antara manusia atau antar lembaga usaha, sehingga dunia ini menjadi suatu kampung global atau disebut global village. Proses belajar mengajar suatu proses komunikasi. Berkomunikasi merupakan kegiatan manusia sesuai dengan nalurinya. Naluri yang selalu ingin berhubungan satu sama lain. Adanya naluri tersebut, berkomunikasi dapat dikatakan bagian hakiki dari hidup manusia. Komunikasi mengandung makna menyebarluaskan informasi atau menyampaikan pesan atau dari sumber pesan komunikasi kepada penerima pesan. Untuk komunikasi dikaitkan dengan pengguna media. Media adalah bagian terpisah dari proses komunikasi dan pembelajaran demi tercapai tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Kemajuan teknologi informasi menjadi manusia dalam berhubungan dengan pihak lain seakan tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat. Kapanpun dan dimanapun manusia dapat perangkat teknologi tersebut bisa menjalani hubungan, mendapatkan informasi, dan menyebarkan informasi kepada orang lain. Dan di sini rumus masalahnya, apa pengertian teknologi informasi dan komunikasi? 2. Bagaimana fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran? Di sini dalam bidang media pembelajaran, media merupakan alat yang harus ada apabila kita ingin memudahkan suatu dalam pekerjaan. Media merupakan alat bantu yang dapat memudahkan pekerjaan. Setiap orang pasti ingin pekerjaannya dibuat dapat diselesaikan dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga memudahkan tenaga pengajar dan menyampaikan materi yang diajarkan. Media pembelajaran bisa berupa gambar, modul, buku, teks, alat-alat teknologi, dan sejenisnya. Media berfungsi secara efektif dan konteks pembelajaran yang berlangsung tanpa menuntut kehadiran guru. Media sering dalam bentuk kemasan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam situasi seperti ini, tujuan telah diberikan bahan-bahan atau materi telah disusun dengan rapi. Demikian juga alat ukur atau evaluasi telah disertakan. Bahan belajar dalam pembelajaran model ini disebut juga sebagai self-contained material. Bahan belajar ini berperan sebagai media. Media pembelajaran yang mempersyaratkan situasi seperti di atas dapat berwujud modul, paket belajar, kaset, dan perangkat lunak komputer yang dipakai siswa, peserta didik, atau peserta pelatihan. Dalam kondisi ini, guru dan instruksi berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Fungsi teknologi informasi untuk menghilangkan perkembangan sel 2, 3, dan 4 berkembang di banyak institut pendidikan, yaitu dengan cara 1. Minimalisir kelemahan internal dengan mengadakan perkenalan teknologi informasi global dengan alat teknologi informasi sendiri, radio, televisi, komputer. 2. Mengembangkan teknologi informasi menjangkau seluruh daerah dengan teknologi informasi itu sendiri, wireless, network, connect, atau LAN. 3. Pengembangan warga institut pendidikan menjadi masyarakat berbasis teknologi informasi agar dapat terdamping dengan teknologi informasi melalui alat-alat teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran. Menurut Robinson Sitomorang,
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK pada masa perkembangannya lebih dikenal dengan sebutan media komputer yang digunakan sebagai media pembelajaran, baik itu bersifat offline maupun online. Komputer sebagai media pembelajaran secara bergantian disebut dengan multimedia. Ini disebabkan kemampuan teknologi yang dimiliki perangkat komputer maupun mengintegrasi berbagai fungsi media, mulai dari audio, visual, animasi, sistem transisi, kemampuan interaktif, sampai kepada layanan sistem hiperteks di dalam suatu medium yang disebut komputer. Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi, yaitu dengan cara mencari, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam belajar, kemudian dicarikan pemecahkan melalui aplikasi teknologi informasi yang sesuai. Upaya pemecahan permasalahan pendidikan terutama masalah yang berhubungan dengan kualitas pembelajaran dapat ditempuh dengan cara menggunakan berbagai sumber belajar dan penggunaan media pembelajaran yang berfungsi sebagai dibantu dalam meningkatkan kadar hasil belajar serta didik. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.